Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan setengah sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kedua, dengan mengamati teks dan gambar teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan seperempat sebagai bagian dari keseluruhan. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah. Yang keempat, dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng yang didengar. Sebelumnya, coba perhatikan teks bacaan yang berjudul Berkunjung ke Kebun Binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka berkunjung semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan, sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Selanjutnya, perhatikan pembagian wortel sesuai dengan pecahan-pecahannya dan cara membaginya. Coba perhatikan ya anak-anak dan cermati gambarnya. Cut. Coba perhatikan ya anak-anak dan cermati gambarnya. Coba lihat di situ, yang pertama ada 6 wortel. Nah, setengah dari 6 adalah 3, atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka setiap bagian mendapat 3. Gambar yang kedua ada 6 wortel. Sepertiga dari 6 adalah 2, atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka setiap bagian mendapat 2. Gambar yang ketiga, di situ ada 8 wortel. Seperempat dari 8 adalah 2, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka setiap bagian mendapat 2. Selanjutnya, pasangkan gambar berikut dengan jumlah wortel sesuai pecahannya. Caranya dengan menarik gambar pada gambar yang pecahannya sesuai dengan jumlah wortel. Nah, di sini tolong anak-anak kerjakan ya. Anak-anak tinggal menarik, sesuaikan gambar dengan jumlah wortelnya. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Perhatikan dongeng berikut ini. Judulnya Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi, namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa bertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun,
Hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil oncang-oncang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat oncang-oncang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak, gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal, namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hai tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bunga semuanya rusak, aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya heran bersin tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak dengan tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat-lihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat melanjutkan. Karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, coba perhatikan anak-anak, itu adalah dongeng persahabatan tikus dan gajah. Coba cermati dan pahami isi dongeng tersebut. Masih ingatkah anak-anak pengertian dari kata sapaan untuk pembelajaran sebelumnya? Nah, apa itu kata sapaan? Kata sapaan yaitu kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Nah, coba tugas kalian sekarang pahami dongeng tersebut dan cari minimal 5 kata sapaan dari persahabatan tikus dan gajah tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami apa yang ibu guru sampaikan. Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.